Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita akan informasikan dan kita akan reaksi tentang ceramah Rizik Syihab yang dilaksanakan di Kesultanan Banten ketika dia mengatakan sedang ziarah kubro ya di makamnya Sultan Hasanuddin. Mungkin di antara kalian sudah menyaksikan karena pelaksanaannya terjadi pada tanggal 14 Juli 2024, kapan hari ya? Kemarin kalau tidak salah, di hari Minggu. Nah, saudaraku, bagaimana menurut pendapat kalian? Tentu saja kalian di antaranya pasti sudah ada yang menonton atau sempat menyimak walaupun sekilas ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, oke. Sebelum itu kita akan sampaikan semoga semuanya sehat walafiat ya. Lahir dan batinnya tentu. Semoga diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik. Semoga diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah dan maghfirah dari Allah. Dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Saudaraku, kita selalu sadari bahwa tidak mudah menyadarkan dan mengedukasi umat ya, bahwa untuk selamat di dunia itu yang dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat yang dibutuhkan ilmu, bukan nasab dari keturunan Ba'alawi bin Ubaidillah, yang ternyata nasabnya tidak sambung kepada Rasulullah. Bahkan menurut tes DNA, mereka tertolak nasabnya. Mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah ya. Terima kasih Garuda Sakti hadirnya komentar pertama kali ya. Nah, saudaraku, banyak oknum Habib, mungkin semuanya lah ya, mereka tidak terima ketika dikatakan bahwa nasab mereka tertolak secara saintifik, secara ilmiah, bukan fitnah. Nah, termasuk yang tidak terima adalah Rizik Syihab. Rizik Syihab dan teman-teman dari Ba'alawi, Rizik Syihab dan para saudara-saudara dari klan Ba'alawi itu berusaha keras untuk tetap meyakinkan masyarakat supaya masyarakat percaya bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Rizik Syihab dan klan Ba'alawi terus berusaha berbagai cara membuat pencitraan bagaimana caranya masyarakat tetap yakin bahwa mereka keturunan Rasulullah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Rizik Syihab adalah dengan mengadakan acara ziarah kubro di tanggal 14 Juli 2024 kemarin itu, pada hari Minggu. Betul ya, hari Minggu ya. Nah, seperti yang sudah saya duga dan mungkin sudah diduga oleh teman-teman semuanya, bagaimana substansi atau isi ceramahnya. Nah, setelah saya simak, saya tonton ceramahnya, pada prinsipnya sama dengan isi ceramahnya pada kesempatan sebelum-sebelumnya yang pernah dia ceramahkan di berbagai tempat ya. Yang saya ingat, mungkin kalian bisa mengingat lebih banyak. Yang saya ingat misalnya dia masih mengatakan akan membentuk pasukan berani matiin. Coba, apa nggak provokasi kayak gitu? Jadi dia memprovokasi masyarakat Banten dengan kedok ziarah kubro, memperingati apa? Ya, ziarah kubro itu berdatangan ke makam Sultan Hasanuddin bersama pendukungnya, FPI tentunya, Front Persaudaraan Islam yang sekarang disebut itu. Tapi ya itu sama aja dengan Front Pembela Islam, karena orang-orangnya ya itu aja, Rizik Syihab, Qurtubi Jalani dan para pengikutnya itu. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak mengulang perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan selama dia berada pada organisasi Front Pembela Islam. Sekarang kan Front Persaudaraan Islam. Tetapi kalau mengulang lagi, maka kami berharap pemerintah juga mengambil tindakan tegas terhadap FPI baru ini. Ya, baik saudaraku, saya langsung perdengarkan saja ceramah Rizik Syihab ya, saya langsung perdengarkan, coba kita analisa bareng. Saya sudah mendengarkan. Nah, ini saya perdengarkan ulang. Bagaimana dia masih membela nasab Ba'alawi. Dia masih memprovokasi
dan masih menganggap bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi katanya. Padahal berdasarkan kajian nasab, Wali Songo itu tidak sambung ke Ba'alawi nasabnya ya, tapi ke Musa Al-Kazim atau siapalah, saya tidak hafal. Tapi yang jelas bukan di Ba'alawi, ya kan? Baik, saya langsung mendengarkan ceramah Rizik Syihab ketika dia ada di Kasultanan Banten ketika mengadakan acara Ziarah Kubro, katanya begitu, ya kan? Ziarah Kubro katanya. Coba kita simak ceramahnya Pak Rizik Syihab yang tetap gayanya ya seperti di tempat-tempat lain, ya, menggebu-gebu ya, berapi-api gitu. Kalau ada pasukan berani mati biar ditur saja sama Kapolres. Amin. Amin. Nah jadi karena pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian, kita bikin pasukan berani mati. Jadi dia pengen mati, matiin sekalian. Setuju. 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 Soal mau diangkat di bredok sih. Masya Allah, jelas gak? Jelas gak? Beb yang keras-keras, banyak intel di sini Beb, saudut tank. Abeb nanti dari panggil lagi sama polisi, saudut tank. Abeb nanti ditangkap lagi, saudut tank. Ayo jawab rame-rame, saya mau tanya sekarang semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap lawan pegang nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Ya, saya potong dulu ceramahnya, tapi jelas ya dia masih punya isi ceramah sama dengan ceramah sebelumnya, akan membentuk pasukan berani matiin. Dia tidak takut dipenjara. Dia sebenarnya sedang konsolidasi FPI ini sebenarnya ya. Takbir gitu ya. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Kalau ditangkap, jawab yang keempat. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Masyarakat Banten hari ini lulus semua jadi sarjana S1, saudara. Begitu, ceramahnya sama saja. Di tempat-tempat lain begitu. Kalau nanti para jamaahnya, pendengarnya itu ngomong, siap, takbir, dia nurut, maka akan diberikan pernyataan lulus sebagai sarjana. Aduh, parah. Habib Muhammad S1 aja kuliahnya di mana? Kuliahnya di Kesultanan Banten. Jurusan apa? Jurusan tabligh akbar. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin sekarang kita minta kepada orang-orang zalim dihancurkan dengan orang-orang zalim. Biar kita semuanya yang hadir sini diselamatkan oleh Allah dari kehancurannya orang-orang zalim. Setuju? Allah. Ya. Masih seperti itu ceramahnya ya, jadi tidak banyak berubah, tidak ada hal baru ya, kecuali framing-framing seperti itu ya. Yang menutup, saudara, kita perlu ketahui bahwa Wali Songo Sunan yang 9 itu terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, adapun kalau nasab Sunan Gresik itu disepakati ulama, saudara. Nah, Sunan Gresik punya putra, itu yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel punya ada 2 anak Sunan juga, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Ampel punya putri, namanya Syarifah Ruhil. Saudara, itu ibu dari Sunan Kudus, saudara. Nah, sementara Maulana Ishaq itu adik dari Sunan Gresik, saudara, atau sepupunya. Itu kawin dengan Dewi Sekardadu, Raja Blambangan Majapahit, dapat anak Sunan Giri. Nah, lalu bagaimana, saudara, dengan Sunan Kalijaga?
Nah ini sekedar pengetahuan, tapi silakan ahli nasab gali lagi, ahli sejarah gali lagi, tapi dengan niat baik, niat ikhlas, bukan dengan niat untuk pegang nasab. Betul? Nah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Siap bersatu? Nah, pulang dari sini jangan lupa, habis ini kita sholat maghrib dulu, habis itu pulang dengan tertib. Setuju? Setuju? Nah baik, ayo kita tutup saudara dengan talqin fikih. Silakan Habib Hamid. Ya, itu cuplikan ceramah dari Rizik Syihab ya ketika dia ada di Kesultanan Banten ketika mengadakan acara ziarah kubro ya. Intinya ceramah Rizik dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu tetap saja provokatif dan itu saja. Apa itu yang maksud itu saja? Ia mengaku sebagai keturunan Nabi, Wali Songo dicangkok-cangkokin, diaku-aku sebagai Ba'alawi. Kemudian dia masih provokasi, katanya mau membentuk pasukan berani matiin, siap dipenjara, siap ditangkap. Luar biasa saudaraku ya. Kalau nggak begitu bukan Rizik Syihab namanya saudara ya. Baik, saya coba komentar Anda gimana nih setelah menyimak ceramahnya Rizik Syihab di Kesultanan Banten ketika dia mengadakan acara ziarah kubro yang katanya itu untuk menyatukan umat. Ya, umat yang mana? Ya umatnya mereka sendiri itu. Kalau begitu caranya, yang bisa bersatu ya anggota FPI saja. Ya, bagaimana yang lain bisa bersatu? Karena dia masih merasa paling hebat, dia merasa paling benar, dia merasa paling islami, ya kan? Dia merasa paling dekat dengan pemerintah kali. Ya, ada kabar nih, wallahu alam kebenarannya masih sebatas simpang siur, tetapi Bapak Rizik ini tadi sudah saya informasikan di channel Tanda Kejadian, itu sudah komunikasi by telepon dengan Pak Prabowo, dan Pak Rizik ini menyampaikan selamat berjuang kepada Pak Prabowo, dan dikabarkan ini Pak Rizik mau menghadap kepada Pak Prabowo. Dan bahkan ada yang komentar ini bisa saja nanti masuk ke jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Jadi Menteri Agama setuju? Ini saya bertanya enggak. Ya jelas kalau saya pribadi tidak setuju ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak memberikan angin surga kepada Pak Rizik dan tidak merangkul kelompoknya Pak Rizik masuk ke jajaran kabinetnya beliau. Repot nanti kalau Pak Rizik masuk ke jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Ya kita berharap tidak, mudah-mudahan kabar itu tidak benar. Iya kan? Tetapi bisa jadi kalau dari kubu yang lain, yaitu yang dari Pekalongan, bisa jadi karena yang dari Pekalongan itu adalah salah satu tim sukses dari Pak Prabowo, wallahu alam ya. Sudahlah, kita lihat apa yang terbaik nantinya ya. Baik saudaraku, saya baca komentar terbaru ya. Komentar terbarunya bagaimana nih? Dari Apem Tador, Cici yang tengok maknya di Israel. Dari Bang Otoseno, luar biasa nih. Ya terima kasih Bang Otoseno hadirnya dari Jakarta Pesin, juga terima kasih para muhibin ini ya. Ya. Ya ada Otoseno, ada Jakarta Pesin, ini seorang muhibin ya. Mudah-mudahan semuanya tetap kompak di channel kita, tidak kapok untuk bersama-sama kita cuap-cuap menghibur para sesama. Ya baik saudaraku, saya ingin memperdengarkan sebuah analisis bagus ya, sebagai tambahan literasi ya, dari Gusmar. Seperti biasa saya sering menjadikan pendapat beliau untuk jadi salah satu katakanlah literasi kita lah ya. Bagus segini tentang Pak Rizik, komentarnya bagaimana nih kalau menurut Gusmar nih ya. Nah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Rizik Syihab nampaknya sedang ngompori warga masyarakat Banten ya, sedang mengadu domba warga pribumi Banten dengan meminjam, memperalat, menggunakan kebesaran Sultan Hasanuddin, keturunan Sunan Gunung Jati, dengan meminjam kebesaran Wali Songo itu ya, untuk menjadi tameng
untuk membela mereka para klan Habib Pahlawi dengan mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati adalah keturunan Wali Songo, yang mana Wali Songo adalah keturunannya dari para satu garis keturunannya Habib Pahlawi. Sehingga kemudian dia ngompori, relakah kalian bahwa Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dibuat permainan oleh sekelompok orang, nasabnya diacak-acak gitu. Tentu para mugibinya mengatakan tidak. Kalau begitu lawan apa lawan? Lawan. Biasa. Gayanya Rizik Syihab ya seperti itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa Sunan Gunung Jati itu memang Dzurriyyah Wali Songo, memang bagian dari Wali Songo ya, yang bukan keturunan dari Imam Ubaidillah, bukan segaris, tidak ada hubungan nasab dengan para Habib Pahlawi ini. Beda sangat jauh. Kita yakini Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dan para keturunannya adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi bukan dari Bani Alwi. Justru Bani Alwi lah ini yang sampai hari ini belum bisa membuktikan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ditambah lagi ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ini kan menurut saya double-double kesalahannya, double-double. Tinggal dibuktikan saja, Pak Kang Rizik Syihab, dibuktikan kalau sampean mengaku keturunan Rasulullah, ya dibuktikan. Mana buktinya nenek moyang Anda nyambung kepada Rasulullah? Itu saja lah, nggak usah memprovokasi sana sini begitu. Nih, saya videokan puternya ya. Ketika Rizik Syihab kemarin ceramah di Banten. Tapi heran masyarakat Banten masih banyak aja yang percaya. Jadi begini sajalah, mudah saja. Kalau kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja dengan tanpa beban, tanpa merasa berdosa, diklaim, diaku sebagai nenek moyangnya, sebagai leluhurnya. Itu saja sanggup mereka lakukan, apalagi kepada Wali Songo yang levelnya jauh di bawah Nabi. Nabi kan orang termulia, orang tersuci, simbol agama Islam paling tinggi. Tidak ada manusia lain yang lebih mulia harkat martabatnya dibanding Rasulullah SAW. Itu saja bisa diklaim, bisa diaku dengan tanpa beban, dengan merasa tidak berdosa. Padahal sudah ada yang mengingatkan bahwa kalian ini diragukan keturunan nyambung pada Rasulullah. Kalau merasa memuliakan, takut dengan Rasulullah, takut masuk neraka dengan klaimnya selama ini salah, mestinya kan menyesal, mestinya berusaha mencari tahu apakah benar ini temuan ini. Jangan-jangan saya, seluruh klan Pahlawi memang bukan dzurriyyahnya Nabi. Ya, mana mungkin, Gus, yang namanya keturunan Pahlawi mau mengakui sebagai bukan keturunan Nabi. Karena mereka sudah berabad-abad lamanya menikmati pengakuan palsu dia mengaku keturunan Nabi. Mudah mendapatkan ekonomi, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan apem, tinggal mengatakan mendapatkan syafaat dari dzurriyyah Nabi kalau kalian nurut sama Habib begitu. Jadi saya sering katakan, seandainya kiamat kurang 1 detik pun, Pahlawi ini tidak akan pernah mau mengakui nasabnya itu bukan keturunan Rasulullah atau tidak sambung.
Makanya yang dia lakukan adalah terus berusaha bagaimana meyakinkan orang supaya tetap percaya. Seperti itu. Selama masih ada orang-orang dungu yang percaya kepada Ba'alawi tanpa bukti, maka dia akan tetap sombong, tetap arogan, karena memang dia hidup dari para muhibin, dari para budak-budak itu gitu loh ya. Jadi kayaknya polemik nasab ini akan terus berlangsung sampai kiamat kali ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah membiasakan perbedaan ini. Terus mengedukasi umat supaya umat itu tidak terkooptasi, tidak terhegemoni oleh Ba'alawi yang mengaku turunan Nabi. Terus edukasi umat, jangan mengkultuskan mereka, jangan taklid buta kepada mereka tanpa bukti. Karena husnuzon kepada Ba'alawi itu berpotensi menjadikan kita dibohongin dan ditipu oleh mereka. Seperti itu aja, jadi kita tetap edukasi masyarakat, kita sampaikan terus bahwa Ba'alawi ini tidak bisa membuktikan dia keturunan Nabi kecuali hanya berdasarkan klaim sepihak, hanya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dari internal Ba'alawi sendiri ya. Berdasarkan tes DNA mereka mustahil keturunan Nabi seperti itu ya. Masya Allah, saya heran ya masyarakat Banten itu masih ada yang percaya. Seperti misalnya Pak Qurtubi Jailani. Kalau Pak Qurtubi Jailani dulu katanya pernah ngaku ya di video itu pernah saya lihat Pak Qurtubi itu pernah bermimpi katanya ketemu Rasulullah ya dan mengatakan bahwa Rijik itu memang cucunya sampai kemudian Pak Qurtubi ini menjadikan rambutnya Pak Rijik ini disimpan oleh Pak Qurtubi ya. Masya Allah Pak. Coba kita lanjut komentar dari Kusmar ya. Saya tetap berusaha mengedukasi, mudah-mudahan Ba'alawi tidak marah-marah kepada kita ya. Gak perlu marah-marah juga, yang penting Anda tunjukkan bukti secara tes DNA. Haplogrup Anda adalah J1, saya taslim. Saya taslim sudah. Jadi nggak usah repot marah-marah. Kalau memang kalian merasa bahwa tidak saya akui, tidak masalah, nggak usah marah-marah. Katanya Anda nggak butuh pengakuan orang lain. Nggak butuh pengakuan bahwa kau ini adalah keturunan Nabi Muhammad. Ya sudah, nggak usah marah-marah ketika ada orang tidak percaya. Saya ulangi. Para Ba'alawi, para muhibin, Ba'alawi itu ngomong bahwa dia nggak butuh pengakuan. Kalau memang nggak butuh pengakuan orang lain, jangan marah kalau saya tidak mengakui. Kalau Kiai Ahmaduddin tidak mengakui dan juga mengedukasi masyarakat, jangan marah kalau saya mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan. Kalau kamu membodohi mereka aja, kamu bisa-bisa aja kok. Kenapa saya nggak bisa gitu ya? Saya ulangi, kamu udah bertahun-tahun membodohi umat Muslim, bisa-bisa aja. Lalu kenapa saya nggak boleh kalau mengedukasi umat dengan cara bukan persekusi, secara persuasif, secara edukasi ya kan? Jadi sekarang kita biasakan saja hidup berdampingan ya, tetap saling menghargai perbedaan keyakinan. Kalau kalian yakin para muhibin, hai para muhibin, kalau kalian yakin Ba'alawi keturunan Nabi, ya silakan ya, jangan halangi kami dengan keyakinan kami bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sebagaimana kalian mendakwakan, mensiarkan bahwa junjunganmu keturunan Nabi, saya juga jangan halangi saya mensiarkan, mendakwakan, ya, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Jangan salahkan kita, jangan persekusi ya. Nggak usah, sudah nggak zamannya lagi kekerasan fisik. Kita kedepankan ilmiah, ya, kita kedepankan argumentasi dengan secara empiris, data, fakta gitu ya. Itu aja, yuk kita berlatih-latih bareng. Mari kita berlatih bersama-sama untuk membiasakan diri ya, adu argumentasi, bukan adu fisik. Ya, kita adu argumentasi ya. Jadi kita udah terbiasa. Kita loh satu agama, kamu agamanya Islam sama dengan saya, ya kan? Nah, kalau kepada berbeda agama aja kita bisa bertoleransi, saling menghargai, kenapa kamu sesama agama mau berkelahi sama saya? Ngapain kamu mau mempersekusi saya?
Ayo kita adu argumentasi saja, biar Allah nanti yang memberikan hidayah. Yang penting tugas kita itu menyampaikan pesan, menyampaikan fakta ilmiah, ya, menyampaikan data ilmiah, seperti itu, ya. Gak usah marah-marah. Oke, kita lanjutkan komentar dari Gusmar. Saya itu ngakak kalau ngomongin Ba'alawi karena keterlaluan lucunya Ba'alawi ini. Ngaku keturunan Nabi nggak bisa buktikan. Apalagi saya kalau ingat para muhibin tuh paling lucu tuh bagi saya. Kenapa? Lah dia mempercayai sesuatu yang tanpa bukti kok bisa coba. Gitu ngakunya pinter gitu. Kalau dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin ngamuk itu kan lucu. Kalau ini benar bahwa kami bukan zuriat Nabi, mestinya harus bertobat besar-besaran, mencari tahu kalau benar berdosa, menyesatkan diri sendiri, keluarga, keturunan, dan seluruh orang yang ada doktrin. Dampaknya apa? Dunia dan akhirat. Kalau memang waras cara berpikirnya, kalau takut kewalat dengan kanjeng Nabi. Tapi sudah ditunjukkan, masih mentang-mentang, bahkan menuduh orang-orang yang mengkoreksi nasabnya para Ba'alawi hari ini sebagai orang-orang yang sesat, orang ingin merebut nasab, unyil dan lain sebagainya, harus dilawan, membenci Ahlul Bait, begitu. Loh, itu Anda artinya memang menantang kebenaran. Anda tidak takut dengan kualat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau takut kualat dengan kanjeng Nabi, takut masuk neraka, mesti Anda bersama-sama seluruhnya kumpulkan, mengkoreksi, mencari. Jangan-jangan ini benar teman ini. Kalau ini benar, wah, celaka kita semua. Celaka 12 dunia akhirat selama ini mengaku keturunan Nabi. Nah, kalau sudah ditemukan, dicari semua ternyata memang benar bukan keturunan Nabi, segeralah bersujud minta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia dan minta maaf kepada kanjeng Nabi. Selama ini kami salah, tidak tahu. Kayak gitulah, itu bertobat namanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi-Nya, kepada umat Islam. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat. Nah, itu baru nanti kita hormati bahwa Anda gentle, kalian gentle, mengakui kesalahan, bertobat atas kesalahan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian, malah melawan tanpa membuktikan diri, melawan tanpa membuktikan diri, menghasut, memprovokasi untuk melawan orang-orang yang hari ini sudah mengkritisi nasab mereka. Nasabnya Nabi loh, kita kritisi pastilah. Itu bukti cinta kita kepada Nabi, pada Rasulullah. Kalau kita diam saja tidak peduli, ngapain bahas nasab, itu namanya Anda diragukan kecintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak peduli dengan kehormatan, harkat, martabat Nabi. Ada orang mengaku keturunan Nabi kemudian digunakan untuk hal-hal yang buruk, Anda kok diam saja, itu namanya Anda tidak mencintai Rasulullah SAW. Bullshit Anda. Iya. Kan begitu nalarannya, masa nalar begini aja susah, nggak nyambung. Untuk melogika yang kayak gini-gini kok terlalu sulit. Ya, gitu. Kecuali Anda sudah kemudian dalam penelitiannya atas temuan itu betul-betul merasa yakin bahwa kami adalah zuriat Nabi. Buktinya ini, bukti loh ya, dengan bukti A, B, C, D, baik dari sisi nasab, kitab, dari sisi sejarah, dari sisi DNA. Lalu tidak ada satu pun yang Anda bisa buktikan. Dari beberapa faktor tadi, unsur tadi, loh masih mentang-mentang malah melawan. Ya ada ngilamat kualat dengan kanjeng Nabi, ngilamat celaka dunia dan akhirat. Dalam konteks Indonesia, ngilamat celaka di Indonesia. Baik, kan begitu. Jadi kepada seluruh sahabat, sedulur-sedulur semua, warga pribumi Nusantara, jangan mudah terprovokasi oleh hasutan mereka. Mereka sampai hari ini belum bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah terperdaya dan jangan mau diadu domba oleh mereka. Jangan mau diadu domba oleh keturunan imigran dari Yaman ini yang dulu datangnya dengan penjajah Belanda. Kalau kita mau diadu domba oleh mereka, goblok kita. Melakukan kesalahan 2 kali. Dulu pernah diadu domba oleh Belanda untuk bertarung bersama warga pribumi. Masa hari ini mau diadu domba oleh anteknya Belanda? Mikirlah yang jelas. Jangan mau dibenturkan diadu dengan sesama warga Nusantara. Jangan mau, kalau mau ya kita goblok namanya, ya lengop namanya kalau mau.
Suruh membuktikan dulu mereka itu, para Habib. Suruh membuktikan bahwa mereka betul-betul zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu sampai mana mereka mau membuktikan diri. Kalau perlu kita kasih deadline setahun yang akan datang, kita deadline setahun yang akan datang tidak bisa membuktikan diri, hapus gelar mereka sebagai Habib. Jangan lagi disebut sebagai ketua Nabi. Kalau mereka kemudian dihapus, kok masih mentang-mentang ya, kalau perlu cabut kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah mencabut. Ya, masa kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang mempertahankan kepalsuan dan yang dipalsu adalah keturunan Nabi? Ini kan celaka kita semua nanti, membiarkan orang yang ngopok-ngopok kehormatan Kanjeng Nabi hidup bersama kita. Kita yang bisa ikut kualat kena tulahnya kalau kita diam saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kusmar ya. Saya setuju yang tadi itu ya, dicabut kewarganegaraannya. Menurut saya sudah layak itu Pak Alawi, karena membohongi bangsa dengan mengaku keturunan Nabi lalu mengkapitalisasi, sok punya kuasa, membangun hegemoni. Ya. Aduh, parah. Saudaraku, bagaimana menurut pendapat kalian? Sampai kapan itu Pak Alawi sadar ya? Sampai kapan coba? Oke, saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kalimat yang salah. Ini adalah live streaming. Barangkali ada gangguan jaringan internet, maka kalimat bisa terputus dan tidak jelas. Mohon untuk diluruskan. Kritik saran yang konstruktif tetap kita harapkan. Lanjutkan diskusi Anda di kolom komentar. Mudah-mudahan pendapat opini Anda, komentar Anda bisa menjadi media pencerahan untuk para muhibbin, sedikit bisa cerdas, tidak terus-terusan kena hipnotis oleh ceramah Pak Alawi yang mengaku cucu Nabi tapi tidak terbukti. Oke, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!